نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأموالنا ومكانتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Banyaklah kabut di pagi hari, kabutnya sampai ke Payakumbuh. Sampailah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Wali Kota Depok Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf SMA. Yang kami hormati para orang tua, tuan-tuan guru, alim ulama. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Jannah. Yang kami hormati Ketua Forum Silaturahmi DKM Sekre Depok City. Yang kami hormati perwakilan pengurus DKM masjid yang ada di Grand Depok City. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa menghormati rasa takzim saya kepada bapak ibu sekalian. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pagi hari ini kita masya Allah berikan kesehatan, kekuatan, keimanan tentunya, hingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah yang nantinya kita rangkai dalam suatu kegiatan yang kita sebut dengan Satu Muharram dan Santunan Anak Yatim. Salawat dan salam kita sampaikan buat pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara pagi hari ini dan juga mewakili pengurus DKM Masjid Nurul Jannah mengucapkan terima kasih terbesarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga wabil khusus kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris sebagai Wali Kota Depok. Kami tahu Pak, Bapak sebagai Wali Kota Depok sangat sibuk sekali Pak. Waktu Bapak terbatas, tetapi alhamdulillah Bapak bisa hadir bersama kami pada pagi hari ini. Ini tentu suatu kehormatan bagi kami Pak, dan patut kita syukuri tentunya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara kita akan kembali pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan surah Al-Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat simbolis santunan anak yatim, yang keempat ramah doa, yang kelima ramah tamah, dan keenam bentuk. Itulah rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Mari kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Deden Firdaus. Kepada Ustaz Deden Firdaus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Deden yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakan dan kita yang mendengarkan semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dekat dilupakan, yang jauh dengan dinanti. Dua acara sudah kita lewatkan, sekarang masuk kita ke acara intinya yang disiraman. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Idris LCMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar al-azizul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil jami'il bashar wa ala alihi wa sahbihi al-mustafid al-akhyar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd.
Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, berkhusus ada Ustaz Salim, ada Ustaz Sahrul, dan para asatid yang lainnya, ada Ustaz Nurdin sekaligus sebagai Ketua DKM. Yang saya hormati Ketua RW, lagi bikin haji ya. Juga ada RW Ansori, ada Ketua RT Pak Samsul 03, RT 02 Ustaz Gunadi. Amin. Ada Ketua RT 01 Haji Darul. Amin. Saya didampingi Lurah Jatimulya, Pak Arif, dan sekelnya Pak Parwoto, jamaah Masjid Nurul Jannah, Nurul Jannah, yang saya hormati, yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sering orang, dan khususnya di Indonesia termasuk kita, bulan Muharram disebut-sebut sebagai tanggal 10-nya khususnya Lebaran anak yatim. Nah, ini sejarahnya gimana ini? Kok jadi Lebaran anak yatim? Memang nggak ada urutan ininya gitu. Tapi memang sebagian menganalisa karena memang yang mewakafkan ya. Tapi Rasulullah SAW waktu itu tetap memberikan perhatian. Masjid Nabawi, tanah Masjid Nabawi ya, yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi, itu adalah anak yatim, dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ya, mungkin dari situ kali saja peristiwa hijrah sehingga Muharram disebut sebagai Lebaran anak yatim. Ya, sebab terus terang jujur saya belum mendapatkan sejarahnya gimana itu. Tapi kira-kira, ini ilmu kira-kira. Seperti itu. Namun memang menghormati, menghargai, mencintai anak yatim memang banyak dasar-dasar atau teks-teks agama, baik Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ini Ansori beda lagi ya, RW mana? Ada dua. Ini apa yang ada RW Ansori, ya sama namanya. Ya, jangan salah sebut saya. Pas melihat ada Ustaz Ansori. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yaitu sebagai simbol lah barangkali ya, tidak terlalu substantif tentang Lebaran yang ini, tapi substansinya adalah menghormati, menghargai anak-anak yatim ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, penghitungan kalender Islam itu dihitung mulai peristiwa hijrah, penentuannya itu jauh setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada tahun, siapa yang hafal tahunnya berapa Hijriah? Berapa tahun Rasulullah di Madinah? 11 tahun. Tanggal tahun 11 Hijriah beliau wafat. Sayyidina Umar lah yang menentukan awal penghitungan
tahun Hijriah dengan peristiwa hijrah pada tahun 17 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, tepatnya pada 638 Masehi. Ya, berapa tahun tuh kalau sekarang? Ya, itu penetapannya. Nah, kenapa waktu itu memang ada usulan-usulan lain dari para sahabat senior tentang kapan dimulai menghitungnya tahun Hijriah. Ya, ada yang mengusulkan dihitung sejak lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengusulkan dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ya, ada yang mengusulkan dihitung sejak wafatnya Rasulullah SAW. Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau memutuskan penghitungannya titik tolak penghitungan tahun Hijriah adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Logika beliau, peristiwa hijrah ini banyak peristiwa heroik, banyak ikhtiar manusia, tentu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di Indonesia juga diperingati sebagai Maulid Nabi. Maulid Nabi itu adalah given, nggak ada upaya-upaya ikhtiar Nabi seperti lahirnya kita. Ya. Jadi ini langsung dari Allah, nggak ada ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia ya ada menjaga kesehatan, gitu kan, bagaimana supaya bayi normal. Gitu. Tapi lahirnya itu sendiri adalah benar-benar given dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa minta. Ya, saya lahir hari ini aja. Gitu. Wafat juga begitu sama. Demikian juga badul wahyi, dimulainya wahyu. Itu memang sudah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur usia 40 tahun menerima wahyu. Tapi kalau hijrah Nabi Muhammad SAW penuh dengan ikhtiar manusiawi. Ya, padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya, hijrah Nabi dan sebelumnya kaum muslimin dan para sahabat, ya udah aja berangkat lama-lama. Naik truk gitu, ya, jalan selamat aman gitu. Nggak perlu ada peristiwa heroik, nggak perlu meminta kepada Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Nggak perlu jauh-jauh Nabi Muhammad SAW naik onta, ya, dan kadang-kadang berjalan dari Mekah ke Madinah, nggak perlu mampir di Gua Thur. Ya, yang cukup tinggi naiknya. Ya, naiknya bisa 1 jam, turunnya bisa 2 jam. Ada yang pernah naik Gua Thur di sini? Nah, ada yang pernah naik Gua Thur? Belum pernah. Sekali-kali nampak tilas. Lagi umroh nampak tilas. Ya, kalau saya ikut biasanya kalau travel nggak ada tuh, nggak ada program naik ke Gua Thur, nggak ada. Utamanya muda-muda ya kalau yang sudah. Ya, saya naik gua masuki Gua Thur itu, Gunung Thur, itu usia saya masih 25 tahun. Ya. Masih kuat. Sekarang kuat juga sih, cuma sampai sana jangan balik lagi kan. Ya. 62 tahun, 25 tahun, naiknya aja udah 1 jam. Karena waktu itu belum ada tangga-tangga yang dibuat seperti sekarang. Kalau sekarang dibuat dirapi. Dulu nggak mau kerja, ya, nekat. Saya bilang bukan nekat kita dulu mahasiswa, karena nggak pakai safety juga ya, jalan langsung turun 2 jam, karena lebih ngeri biasanya kalau turun.
Dan nggak perlu Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah atau Asma naik-naik ke Gua Thur untuk menyampaikan makanan logistik kepada Rasulullah SAW. Nggak perlu Nabi Muhammad dikejar-kejar. Siapa? Abdullah, namanya Abdullah juga, Abdullah bin Quraijil. Ya, nggak perlu itu. Tapi itu dilakukan, itu diskenariokan. Ya, bisa bayangkan kita jalan perjalanan dikejar-kejar. Tujuannya apa? Tujuannya membunuh Rasul. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad bisa dibunuh oleh yang mengejar ini? Yang mengejar bukan Allah ya. Abdullah bin Quraijil yang memberikan tunjuknya. Dibawa ke Mekah dalam keadaan sudah mati, itu tujuannya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW ya, yang didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Quran, ya, beliau selamat ya, sampai ke Madinah. Nah ini kejadian ini bukan dalam bulan Muharram, ya, kejadian ini bukan pada saat bulan Muharram. Nah baru ya, ketika Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya, dan Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah di Masjid Nabawi yang sekarang ini sama harinya dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sama dengan hari wafatnya Rasulullah SAW, hari Senin. Nah ini mungkin ada ya nggak lepas dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menempatkan itu, karena memang pembangunan Masjid Kuba sendiri ya itu ingin Rasulullah SAW dalam kisahnya itu lebih cepat dari yang di kenyataannya. Ternyata memang sekitar seminggu lah kira-kira itu baru selesai. Seminggu ada yang mengatakan 8 hari. Baru setelah itu jalan ke Masjid Nabawi ke tengah kota dan sempat mampir di suatu tempat. Di situ disyariatkan sholat Jumat yang sekarang diabadikan, disimbolkan dengan Masjid Al-Jumu'ah. Kira-kira ada 1 kilo dari ya, 1 kilo dari Kuba. Nah itu sejarah Masjid Jumu'ah ya, itu dulu belum masjid. Jadi masjid sekarang diabadikan, disimbolkan dengan Masjid Jumu'ah. Ya. Jadi bohong kalau orang yang mengatakan Saudi Arabia itu tidak mementingkan sejarah. Sangat mementingkan. Kalau nggak mementingkan sejarah, nggak akan dibangun seindah semegah itu. Masjid Jumu'ah juga, Masjid Kiblat lain juga begitu. Ada memang yang dibongkar oleh pemerintah Saudi karena sangat terkait dengan kekhawatiran orang selalu mendewa-dewakan tempat tersebut. Ya, di antaranya tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu mengajak ya, umat untuk haji, misalnya seperti itu. Ada beberapa tempat yang memang. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa tahun Hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram yang diperingati sebagai Lebaran anak yatim ini peristiwa yang sangat penuh atau syarat dengan peristiwa-peristiwa perjuangan. Bahkan bisa dibilang suksesnya hijrah itu diawali dengan peristiwa-peristiwa sebagai pengantar yang konteksnya adalah pertama konteks cobaan dan ujian. Ya. Cobaan itu diantaranya adalah bagaimana beberapa tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW mendapatkan musibah besar. Kalau tidak ada 3 musibah besar, 3 cobaan ya, 3 cobaan besar itu yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama adalah peristiwa
al-muqata'ah. Muqata'ah ini pemboikotan. Jadi orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya mengadakan pemboikotan terhadap keluarga besar, ya, paguyuban Bani Hashim khususnya. Diboikot. Boikot itu bukan sekedar dikurung, tapi nggak boleh menikahkan anaknya, nggak boleh menikah kepada selain Bani Hashim, tidak boleh berjualan, transaksi yang lain-lain, dan diasingkan benar-benar. Ini muqata'ah, pemboikotan. Ya, pas ini selesai, wafatnya istri beliau, pembela dakwah pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah wafatnya beliau, wafatnya paman beliau, walaupun belum sempat beliau, Abu Thalib, ya, bersyahadat menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, ya, dengan hikmah ilahiyah yang kita nggak tahu. Wafatnya Abu Thalib. Bagaimanapun Abu Thalib sebagai tameng dakwah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah bukti juga bahwa Islam, kaum Muslim boleh dalam rangka kemaslahatan umat, dalam rangka perjuangan umat, ya, menggunakan tenaga-tenaga non Muslim. Tadi diantaranya yang menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah itu adalah Abdullah bin Ulaijah. Waktu itu beliau masih kondisi kafir, musyrik. Tapi Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau sebagai penunjuk jalan, guidance. Setelah Abu Thalib meninggal, ya, barulah waktu itu dikatakan sebagai Amul Husni, tahun kesedihan baginda Rasulullah SAW, bunda. Ya. Untuk merecovery kegundahan baginda Rasulullah SAW diperjalankanlah sebuah peristiwa yang bernama Isra Mi'raj. Itu sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Baru setelah Isra Mi'raj dengan tantangan-tantangan setelah itu yang luar biasa lagi, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Yang sebelumnya memang ada hijrah-hijrah yang lain, ya, tapi hijrah yang besar adalah hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di tanah Madinah, tanah Yathrib namanya dulu, sebelum mendirikan Masjid Kuba, Nabi Muhammad SAW disambut dengan riang gembira. Ada seorang rahib Yahudi dari Bani Quraidah yang bernama Husain ibnu Salam. Husain ibnu Salam, namanya Husain. Husain itu artinya anak muda, budak kecil. Jadi orang Arab itu di antara kesenangannya menamakan anaknya dengan nama-nama hewan, dengan simbol-simbol. Fahad, nggak ada raja Fahad kan? Fahad itu artinya anak singa. Ya, Fahad karena simbol kegagahan. Ada yang namanya Kalb, ya ada Bani Kalb, anjing. Ya, kalau kita nggak mau dinamain anjing kan? Orang Arab ada namanya Kalb. Kulaib itu anjing-anjing kecil. Hison, Husain, kuda, simbol spirit, semangat. Bisa Husain, banyak. Asad, ya, singa. Hiroh, Abu Hurairah, yang cinta kucing. Ya, di Indonesia nggak ada budaya yang nama-nama hewan. Seru kalau adanya. Terhormat Bapak anjing. Karena di sana biasa. Kalau boleh. Ada 3 pesan baginda Rasulullah SAW yang ini langsung didengar oleh tadi rahib Yahudi yang bernama Husain. Ketika beliau datang, beliau bertanya, yang mana itu Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW dengan
Abu Bakar Siddiq, ya, dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi orang belum mengenal orang Madinah, karena baru dengar kabar-kabarnya. Ada beberapa orang yang mengenal beliau karena sudah ke Mina waktu itu, perjanjian di Mina. Ketika ditanya, diberitahu yang ini, lalu si pendeta Yahudi ini dia mengatakan dia lihat, dia cilik sambil salaman, dia peluk. Waktu itu masih Yahudi, masih rahib kan, Yahudi. Iya benar ini. Itu masih dalam hati dia, benar. Ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab ya, Perjanjian Lama. Kalau sekarang ini kitabnya dia itu tentang kedatangan seorang Rasul, ciri-ciri fisik yang pertama ini. Ya, langsung setelah itu dia mengucapkan takbir Allahu Akbar dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Engkau adalah Rasul. Itu rahib pertama kali, rahib Yahudi pertama kali yang masuk Islam. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengeluarkan pesan-pesannya kepada orang Madinah. Apa pesan-pesannya? Dan ini langsung diriwayatkan hadis ini oleh beliau, Husain bin Salam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengganti nama Husain bin Salam dengan Abdullah ibnu Salam. Salam ini tidak pakai alif lam ya. Kalau as-salam itu Allah, salam ibnu salam, dan darus salam beda. Ini ibnu salam. Apa pesan Rasulullah SAW? Ayyuhan nas. Rasulullah tidak mengatakan ayyuhal muslimun. Kenapa? Karena yang hadir Rasulullah yakin bukan orang Islam semuanya pada saat ini. Semuanya diseru ya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pesan beliau ada 4 pesan. 3 pesan beliau konteksnya konteks muamalah ma'an nas. Hanya 1 pesan beliau yang terkait dengan muamalah sama Allah, dan pesan inilah yang memang pesan muamalah sama Allah yang media yang paling efektif ya, untuk menjadikan seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk. Apa pesannya? Yang pertama adalah afsyus salam, ayyuhan nas afsyus salam. Afsyus salam. Ya, salam di sini artinya perdamaian. Sebarkan perdamaian. Ahli hadis mengatakan assalam di sini adalah assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. Tapi kan konteksnya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, tidak boleh mengatakan kepada muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab warahmatullah, rahmat dalam salam yang kita ucapkan adalah rahmatullah al-khasah, rahmat Allah yang khusus, yaitu masuk surga. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kalau ditambah lagi wabarakatuh, artinya si pengucap mendoakan kita masuk surga. Kayak di salam, makanya wajib dijawab. Mengucapkannya adalah sunnah, jawabnya adalah wajib. Yang wajib 1 orang, wajib kifayah. Kalau semuanya ini, kadang-kadang Ustaz kan gitu. Ini kayaknya belum semua nih menjawab salam. Padahal 1 orang juga cukup. Fardu kifayah nggak harus semuanya. Suka-suka ada ulang-ulang kan. Dibilang cuma penyemangat gitu, penyemangatnya Ustaz supaya dia juga semangat ceramah. Padahal secara hukum syar'i cukup 1 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam 1. Tapi pernah seketika, ini tentang salam dulu kita ini kan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat hadis ini memang hadis Ibnu Hibban. Ya, saya belum ngecek kesahihannya, tapi hadis ini sempat dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya percayalah dengan beliau, sebab beliau ahli hadis, nggak sembarangan mengeluarkan hadis. Nggak mungkin beliau mengeluarkan hadis palsu. Ali bin Abi Thalib didengar oleh para sebagian sahabat, ya,
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi, enggak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan katakan assalam, jangan pakai warahmatullahi, ada yang mengatakan begitu, atau jawab waalaikum. Begitu hadis Nabi Muhammad SAW etikanya. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan menambah warahmatullahi. Ditanya para sahabat, Ali, ya, kata sahabat-sahabat senior, Rasulullah itu melarang, nggak boleh. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau memang ahli takwil. Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan orang yang cerdas dalam interpretasi. Ya, kalau sudah bilang kamu kalah dengan Abi Thalib. Ya, ada dua peristiwa yang nggak pernah mengalah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya ini, apa kata beliau? Ya saya mengucapkan warahmatullah, apa salahnya? Alaisu ya'ishuna fi rahmatillah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, bukankah mereka juga hidup lantaran rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi Ali bin Abi Thalib menginterpretasi warahmatullah di sini bukan rahmatullah masuk surga. Tapi dalam hati dia warahmatullah, dia juga hidup karena karunia dari Allah. Makan, bisa minum, bisa hidup. Itu rahmat Allah. Ya. Jadi kaya, dia bisa makan enak, bisa minum segar, kayak gini nih minum. Ini adalah rahmat Allah dan nggak disalahkan setelah itu oleh para sahabat senior. Dibiarkan begitu. Terus beliau juga mengutip tentang masalah penghormatan. Jadi ketika beliau duduk di depan beranda rumah beliau, lewatlah keranda yang diusung, ya, jenazah yang digotong dengan keranda lewat di depan beliau. Nah, ketika lewat Nabi Muhammad SAW dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri memberikan penghormatan. Ya, cuma begini kan, berdiri aja, tadinya duduk karena lewat dia berdiri, beliau berdiri. Lalu dikasih tahu, ya Rasulullah, innahu janazatu Yahudi. Ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Apa kata Rasulullah SAW? Alaisat nafsan, bukankah itu juga jiwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi menghormati terhadap sesama itu, ya, memang sering diungkap oleh Rasulullah SAW. Soal di akhirat nanti masuk surga atau segala macam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mengatakan enggak masuk surga kan Allah, bukan kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu siapa yang bilang? Allah. Ya, bukan penceramah Pak Ustaz. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ini mufassir mengatakan libayan, menjelaskan, bukan sebagian. Ada min artinya sebagian, min ada artinya penjelasan. Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, bina di jahannam, nanti akhirnya adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kata Allah, Idris, bukan kata Nabi Muhammad SAW. Dalam muamalahnya nggak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika ketemu misalnya pamannya, apalah Abu Lahab, dibilang Abu Lahab pamanku, mamang nanti masuk neraka, nggak pernah begitu, nggak pernah. Bahkan banyak sikap-sikap Nabi yang menghargai mereka, dan justru dengan sikap-sikap inilah yang menarik orang tertarik dengan keteladanan Islam. Ya, nggak pernah. Ayatnya jelas, tekstual, ya, bukan kontekstual lagi, tekstual, teks secara teks bukan seperti itu.
Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah mencontohkan ya, tentang masalah klaim, apalagi menghakimi, nggak pernah. Ya, kita kembali pada pesan Rasulullah SAW sampai jam berapa ini? Afshus salam, sebarkan assalam. Ya, sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak kita sebarkan, semakin banyak doa yang kita panjatkan, yang kita dapat dari sesama muslim. Yang kedua pesannya at'imut ta'am, berikanlah makan. Ya, at'imut ta'am. Nah, ini acara nanti jadwalnya sambutan. Ini bagian daripada anjuran Rasulullah SAW. Ya, perhatian kepada pangan, at'imut ta'am, sedekah. Dan amalan yang paling disesalkan oleh ahli kubur yang sudah meninggal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, adalah sedekah. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan ahli kubur itu karena dibalikin ke mana, ke dunia sesaat saja untuk bersedekah. Artinya sedekah ini luar biasa, amal ibadah yang luar biasa. Infak, ya tentunya zakat. Wa'timut ta'am, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Silaturahim dari yang tertinggi, yang terdekat terus sampai terdekat. Ibu, bapak, yaitu silaturahim tertinggi. Ya, sekarang udah gak ada alasan yang nggak nanya-nanya berkunjung ke ibu bapak. Dia rumahnya jauh juga. Dan ini bapaknya masih ada? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Di sini ada yang orang Sulawesi, ada orang Palu, ada orang Sulawesi, orang Kalimantan. Itu orang tuanya di sana. Ya, zaman sekarang sudah ada alasan pakai video call kan, minimal pakai video call. Nah, alasan jauh, kita nggak pulang mudik, kita nggak ke sana, silaturahim ke bapak itu. Ya, sekarang udah bisa video call. Wasilaturahim ibu bapak dulu, terus pada kakak, adik, paman, ya, pengganti orang tua sepeninggal bapak, kata Nabi Muhammad SAW, adalah paman, tante, yang harus dihargai, yang harus dihormati. Ya. Lalu fal aqrabu wal aqrab, orang yang dekat daripada kita. Jadi kalau kita sedekah infak, ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya itu, kita bersedekah utamakan juga kepada keluarga kita yang enggak mampu. Ya, keluarga kita. Baru nanti ada tetangga, apalagi tetangga kita ternyata keluarga kita. Ya, Pak Lurah ya. Kalau orang enggak jauh di sini juga. Keluarganya banyak yang enggak mampu, sedekahnya jangan jauh-jauh ke keluarga yang tetangganya. Luar biasa. Kalau tetangga yang paling dekat, tetangga bolehkah sedekah kepada non muslimnya? Boleh. Sebab rahmat Islam, rahmatan lil alamin. Kasih sayang Islam itu kepada lil alamin. Allah tidak mengatakan dengan sadar rahmatan lil muslimin. Kasih sayang Islam ini kepada orang muslim saja, rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan rahmatan lin nas, kepada manusia, tapi rahmatan lil alamin. Semua yang dikatakan alamin harus bagian rahmat Islam, termasuk lingkungan hidup. Kali kita banyak zolim, kita banyak istighfar karena kita sering mengotori sungai. Sungai harus mendapatkan rahmat kita juga. Dalam perang saja, kondisi perang, Rasulullah melarang kita mencemari kali, sungai, nggak boleh. Cemari supaya racun-racunan yang di sana itu nggak boleh, dilarang. Dalam kondisi perang, ya, apalagi damai. Kalau sekarang ada undang-undang motong nembang pohon itu harus bayar, kena denda, bisa kena pidana, itu Islami banget itu. Undang-undang itu Islami. Karena kita dalam kondisi damai, nggak boleh merusak lingkungan. Subhanallah. Kita harus belajar. Saya pernah Hadis bin Ni'mah dapat tugas dakwah di Inggris. Ya, ketika mampir ke Manchester,
berisik biar langsung bisa makan. Ini cerita tambahan aja. Saya kaget ketika lihat perkampungan Yahudi itu. Pertama rapi, kedua bersih. Kenapa saya kaget? Karena saya pernah baca hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Nadhifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud." Ya, bersihkan halaman rumah kalian. Kalau orang kampung bilang, orang kita bilang nyapu latar. Jadi nyapu latar yang diajarkan ibu bapak kita itu Islami. Nadhifu afniyatakum, fina itu halaman rumah. Wala tashabbahu bil yahud, jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Artinya apa? Orang Yahudi itu nggak membersihkan rumahnya. Rasulullah yang mengatakan itu. Tapi saya kaget itu orang Yahudi perkampungan bukan rumah masing-masing, kan depan rumahnya bersih banget. Ya. Kalau saya jalan kaki hari Senin pagi itu dari rumah ke sini lewat alun-alun, masya Allah kotor banget itu alun-alun. Ini orang Yahudi, orang Islam. Ini yang nggak benar hadisnya, atau memang mereka mengamalkan hadis, atau umat Islam yang tidak mengamalkan hadis? Ini pertanyaannya. Ini Pak Ustaz. Jadi perlu diingatkan, ini kebersihan juga adalah Islami, bagian daripada agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sekedar ini aja, mancing-mancing untuk kita selalu semangat beramal Islami. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Muhammad Idris yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa menambah ilmu kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya penyerahan secara simbolis santunan anak yatim. Untuk penyerahan ini kami panggil anak-anaknya Ananda Fikri, Zahra, Dafa, Utari, Fahri, Rifa, dan Fira bisa maju ke depan. Dan kami mohon kesediaan Bapak wali kota untuk bisa menyerahkan santunan ini didampingi oleh Ketua DKM Muslim Nurjana. Saya kali ini saya panggil Ananda Fikri, Zahra, Dafa, Utari, Fahri, Rifa, dan Fira. Ini yang mewakili santunan yang akan kita berikan. Secara total sebenarnya kita akan memberikan 25 santunan kepada anak yatim Pak hari ini, tapi ini mewakili seluruh sekolah saja pada pagi hari ini. Untuk penyerahan ini kami mohon kesediaan Bapak Kiai Haji Muhammad Idris didampingi oleh Ketua DKM Muslim Nurjana untuk penyerahan. Mungkin bisa diabadikan dulu. Pak Ihsan.
Selanjutnya ada bingkisan juga. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Idris dan Ketua DKM Sulaiman yang telah menyampaikan secara simbolis kepada anak bisa kembali ke tempatnya. Tolong dibantu saja. Baik Bapak Ibu dan hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Salim SLC MSI. Kepada Ustaz Muhammad Salim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dicurahkan keberkahan yang tidak ada batasnya kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya dan juga pada kaum muslimin pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin was-sabiqin wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واياهم من اهل العلم ومن اهل الخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر ومن اهل الخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Salim yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah rapat makan bersama, bersama bersama. Namun sebelumnya kita foto bersama dahulu. Kebetulan Bapak Wali harus ke tempat berikutnya. Jadi kami mohon kepada petugas yang mengatur, silakan sekarang karena waktu Pak Wali ada sedikit terbatas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya acara Ramadan nanti maka berakhirnya acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ada kata dan ketika saya kurang berkenan di Bapak Ibu sekali ini mohon dimaafkan. Akhirul kalam balik itu mengucapkan kabar alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bisa diabadikan dulu. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر ومن أهل الخير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Mungkin bisa diabadikan dulu.
Di sana, mantap, mantap. Susah.